Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, Bapak sekalian, hadirin jamaah ngopi dan jamaah ini masjid mana ini kalau di sini? Musola ya. Dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas majelis kita ini, kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan kita. Sebuah acara yang langka sebenarnya ini, Pak. Kita punya waktu untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Karena hari ini dengan kesibukan yang ada, dengan kegiatan masing-masing yang ada, terkadang kita ini nggak punya waktu untuk mengunjungi saudara kita. Padahal ada anjuran dari Nabi itu untuk ziyaratus sholihin, berkunjung kepada saudara-saudara kita yang soleh. Banyak manfaatnya, banyak yang kita dapat. Paling tidak dengan kunjungan kita itu kita dapat nasihat. Apalagi pertemuan yang seperti ini, kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jujur Pak, 1 tahun di Waihui itu saya belum kenal Bang Arosan. Kayaknya baru kenal-kenal itu ya 1 tahun terakhir lah gitu ya. Beliau nyapa saya, itu pun salah namanya. Ini Ustadz Hafiduddin ya? Loh bukan, ini Ustadz Faiz gitu ya. Alhamdulillah dari beliau nyapa sampai pada akhirnya ketemu Bapak Yanu. Bapak Yanu ini bukan orang baru bagi saya. Orang lama yang pernah hilang dan tenggelam begitu ya. Tiba-tiba muncul, ternyata dekat rumah saya begitu. Dan dulu juga belum kenal saya dengan Pak De Harno, itu belum kenal ya. Ya cuma pelangnya itu sangat membantu tamu-tamu saya. Bidan Yuli, itu sangat membantu sekali itu. Akhirnya pada benar datang ke rumah saya. Terima kasih Pak pelangnya Pak. Gitu ya. Artinya dengan ngopi, alhamdulillah saya bisa kenal ini, bisa tahu, bahkan bisa ngebully lagi Pak. Bukan hanya kenal lagi, bisa ngebully. Apalagi Pak Supri itu sering dibully juga. Datang terlambat begitu. Alhamdulillah. Nah ini diantara kenapa ini ngopi ini harus hadir. Karena kalau tidak difasilitasi seperti ini Pak, untuk kita kenal nama, di mana rumah si fulan, pekerjaannya apa, bagaimana kondisinya, kita tidak akan tahu. Ya memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Malam-malam begini enaknya apa? Apalagi dingin-dingin, agak dingin begini, enaknya ngapain Pak malam-malam? Ya ngopi gitu, tapi di rumah mungkin gitu kan. Apalagi yang istrinya masih kinyis-kinyis, kinyos-kinyos gitu ya. Tahu aja kalau mau berangkat ngaji Ba'da Isya itu malah istrinya bilang, "Mas, yakin mau ngopi?" Waduh. Nah, ini kan memang godaannya banyak Pak untuk bisa berukhuwah seperti ini. Dan ingatlah kalau kita berbicara ukhuwah, hakikatnya kita sedang berbicara tentang pilar-pilar kebangkitan umat. Karena dengan ukhuwah umat ini akan kuat Pak. Saling menopang, saling menguatkan begitu kan. Bahkan istilah kata proyek besar keumatan ini kalau diangkat bersama oleh umat Islam, membangun Islamic Center terbesar di Indonesia, berdiri di Lampung, mungkin apa tidak Pak? Sangat mungkin Pak. Ada satu orang bisa mewakafkan hartanya 16 miliar Pak. Artinya apa? Kalau orang-orang Lampung yang hari ini diberikan kelebihan harta mau berkumpul membangun Islamic Center terbesar di Lampung, mungkin apa tidak terwujud Pak? Mungkin, tapi harus disatukan dalam ikatan ukhuwah yang seperti ini.
Kalau sendiri-sendiri Pak bangun masjid berat. Gitu ya. Satu orang diminta 10 juta, berat. Apalagi 1 miliar. 1 miliar itu aja nggak pernah megang kita nih Pak. Gimana mau infak 1 miliar? Tapi kalau diangkat barang-barang yang berat bisa jadi ringan. Dan yang tidak kalah penting adalah Pak, dengan kita mengenal dalam kebaikan, dalam ketaatan, minimal ini menjadi asbab kita, insya Allah kita akan bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ingat, yang masuk surga duluan jangan egois Pak. Hafalkan yang pakai peci putih megang mic ini Pak. Nah, kalau antum duluan yang masuk Pak, tengoklah ke belakang nih kan. Kalau ada ini samping kanan saya Mas Anang ini kan, nyangkut ternyata Pak. Atau mungkin saya sendiri, atau mungkin ketua ngopi wehuinya juga kesangkut karena ngerjain proyek terus kerjaannya kan. Nah, ingatlah wajahnya, kenal namanya, sebut nama itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat dan Allah menyelamatkan kita dan dimasukkan ke dalam surga semuanya. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang yang senantiasa istiqomah di atasnya sampai hari akhir nanti. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang 3 golongan yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ngeri betul ini, Pak. Ada 3 golongan yang Allah tidak mau mengajaknya bicara nanti pada hari kiamat. Allah tidak mau melihatnya. Allah tidak akan menyucikan dosa-dosanya. Dan baginya azab yang pedih. Allah nggak mau bicara dengannya, tidak mau melihatnya, tidak mau menyucikannya, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu izarah, seseorang yang isbal, menurunkan celananya atau kain sarungnya menutupi kedua mata kakinya. Loh Ustaz, saya kan menurunkan seperti itu tidak sombong. Kalau saya sombong, oke. Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau orang itu tidak sombong, maka dia terkena ancaman dari Rasulullah SAW, ma'asfala minal ka'baini minal izari fabinar, sesuatu yang melebihi mata kaki dari kain sarungnya atau celananya, maka bagiannya itu nanti di neraka jahanam. Kemudian la tuqbalu sholatul musbila, dan Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang sarungnya atau celananya isbal. Itu kalau tidak sombong itu, Pak. Nah, kalau sombong ini sengaja dia tahu syariat tapi dia tetap memanjangkan itu. Bahkan dia mengatakan, Pak, jangan isbal. Itu urusan saya dengan Allah. Kamu gak usah ikut campur. Ini kan orang sombong ini, Pak. Maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman 4 tadi itu. Allah tidak akan mengajaknya bicara. Allah tidak akan melihatnya. Allah tidak akan menyucikannya. Dan baginya azab yang pedih, yaitu al-musbilu izar, yang dia isbal dalam sarungnya. Maka dalam hal ini, memakai sarung dalam sholat sebisa mungkin yang pertama, mereknya diletakkan di atas, Pak, jangan di bawah, di belakang pula. Ganggu orang yang sholat di belakangnya. Allahu Akbar, gajah duduk. Nah, kan? Antum ini malah ikut promosi produk dalam sholat. Nggak boleh, udah diganti. Bukan diganti, Pak, dibalik di atas. Kalau perlu copot saja. Buat apa mamerin merek orang, begitu kan? Gitu Pak Darno ya. Itu. Yang kedua, sebisa mungkin sarung kita itu di atas mata kaki. Jangan sampai menutupi kedua mata kaki. Sedangkan penghuni kubur ini bakana yamsi binamimah, sering mengadu domba. Maka saat itu Nabi mengambil pelepah korma, memotongnya, membagi 2 dan menancapkan ke salah satu daripada
Dua kuburan, ditancapkan satunya, ditancapkan satunya. Kemudian Nabi bersabda, semoga azab mereka berdua diringankan Allah selama pelepah ini belum mengering. Ini tapi kekhususan Nabi. Antum jangan ikut-ikutan nancepin pelepah kelapa, pisang lagi. Ya nggak nancep. Nancep deh Pak ya, tajam juga pisang itu. Karena apa? Nabi melakukan hal itu, pertama makom beliau seorang Nabi. Apa yang beliau lakukan bisa bermanfaat bagi si mayit. Yang kedua, beliau mendapatkan wahyu bahwasanya penghuni kubur itu sedang disiksa. Nah kalau kita ikut-ikutan loh, berarti kita sedang memvonis dong bapak ibu kita sedang disiksa. Nah itu perlu dipelajari. Jangan sampai asal ikut-ikutan saja. Ternyata itu menjadi kekhususan Nabi. Baik, jadi kembali kepada sunnah. Sekecil apapun itu sunnah jangan dilanggar. Ya. Nanti akan berakibat fatal untuk kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah al-manan idza aqta. Al-manan itu adalah apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Jadi kalau bisa Pak, memang ada anjuran. Jika karib kerabat kita, sanak famili kita itu sudah berkecukupan, kalau mau berinfak itu kepada orang yang sekali lewat itu loh Pak. Lewat, ada orang butuh nih, udah hilang. Insya Allah bisa dijamin keikhlasannya itu. Karena kita tidak akan ketemu orang itu lagi. Dan tidak mungkin ingat. Begitu. Tapi kalau kita ini membantu saudara kita, misalnya ya, ponakan misalnya kan. Kita sekolahkan dia dari SMA, perguruan tinggi, sukses. Yang terkadang Pak, ada-ada saja sebabnya. Keluarga yang kita bantu itu kok ya apa Pak? Ngeselin. Kok malah ngomonginya nggak baik-baik, sikapnya kok malah nggak bagus. Nah, hati-hati Pak, diuji nih Pak. Kadang-kadang langsung keluar kata-kata, "Lah kalau bukan saya yang membiayai sekolahnya, pasti dia tidak akan sukses." Selesai Pak. Amal ibadah kita, infak kita, biaya-biaya yang kita keluarkan semuanya tidak mendatangkan pahala, tapi mendatangkan kesia-siaan. Maka padanan ikhlas itu seperti orang buang air itu Pak. Buang hajat itu Pak. Selama masih terkendali, jangan bergerak dari tempat. Ini perintah ya, bukan tawaran. Nah, silakan, nggak apa-apa. Ya. Kenapa dengan buang hajat, Pak? Antum pikirkan orang yang buang hajat itu. Ketika buang hajat, Pak, ada nggak yang keluarnya banyak itu dia, ya Allah kok keluarnya banyak ya? Nyesel, ada nggak Pak? Udah begitu, jatuhnya kemana saja, antum pikirkan apa tidak? Mau nangsang kemana, dimakan ikan apa? Nggak pernah dipikirkan Pak. Itulah orang yang ikhlas. Jangan mengukit-ngukit pemberian. Nah, merapat semuanya. Lapang juga dalam dia menjelaskan aib atau kondisi barangnya itu kepada pembeli, maka Allah akan berkahi jual beli di antara keduanya. Kalau Allah berkahi Pak, meskipun itu sedikit, kita nggak dapat tuh 50 juta, cuman 150 juta, tapi Allah jadikan yang 150 juta itu mencukupi untuk kebutuhan kita. Mungkin beli mobil malah dapat yang lebih bagus lagi. Atau mungkin dia beli mobil, dapat harga murah, kualitas bagus. Kalau Allah berkahi itu begitu. Tapi 50 juta, itu antum ambil, jadinya dapat 200 juta. Iya, kelihatan banyak. Tapi kalau Allah cabut keberkahan Pak, bukan malah justru kita mendapatkan barokah, tapi justru kadang ada saja cara Allah untuk mengambil yang 50 juta. Bahkan bukan 50 juta lagi yang diambil Allah, bahkan sepangkal-pangkalnya pun juga diambil. Dan ini perlu keyakinan. Kira-kira yakin apa tidak sama Allah? Kan gitu kan? 50 juta kan lumayan Pak. Kalau untuk mahar lagi cukup lah. Gitu.
Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembahacara. Karena kalau dilanjut mahar tadi bisa berbahaya gitu. Pak Tiryono nggak mengizinkan lagi nanti. Padahal, Bang Rosan. Sudah aman ya? Barakallahu fikum pada Ustaz Faiz yang sudah menyampaikan materi yaitu 3 golongan yang Allah tidak mau melihatnya, tidak mau mengajaknya berbicara, tidak mau mensucikannya, bahkan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pakaian yang isbal, yang kedua yaitu mengungkit pemberian, yang ketiga yaitu melarikan barangnya dengan sumpah palsu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi salah satu tambahan ilmu kita dan juga itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah cuaca sudah mendukung untuk saya bertanya jawab. Kapal yang diper ke samping telah mau bawa lagi depan, dipersilakan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, karena waktu kita masih ada lebih kurang 30 menit. Untuk sesi tanya jawab ini di ngopi ini bebas, baik itu berkaitan dengan muamalah, ibadah, akidah, diperbolehkan. Ya, tidak mesti pertanyaannya seputar apa yang barusan dibahas oleh Ustaz Faiz tadi. Pak Fadal, kalau ada yang dipertanyakan, Pak dosen kita ya. Waduh. Mas Fajar, adalah dosen bicara. Pak Fadal, Mas Fajar. Masya Allah. Harusnya bukan yang menanya, ditanya beliau. Pak dosen. Bismillah. Waalaikumsalam. Jadi saya punya sedikit masalah. Waduh. Mau nyicil bangun rumah kan kalau di toko material itu kadang-kadang bisa nabung material gitu kan. Jadi beli material tapi kita kasih uang, tapi nanti kita ngambilnya suatu saat nanti kalau kita butuh. Nah itu gimana? Cara bikinnya bisa. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Itu kalau dalam fikih jual beli itu masuk dalam kategori bai'us salam. Ya, bai'us salam itu jual beli dengan sistem memesan terlebih dahulu. Contoh misalnya Pak, kita ini pesan barang ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita keluarkan uang sejumlah barang yang kita pesan. Jadi kita sampaikan kepada orang yang memang punya barang itu, ini Pak uangku. Nah, saya mau beli barang itu, ini duitnya 2 tahun nanti saya harap barang itu bisa sampai. Itu namanya bai'us salam. Itu diperbolehkan dalam Islam. Kan begitu. Nah, kalau antum sistemnya bahasanya mungkin menabung, ya juga tidak ada salahnya. Menabung kepada misalnya yang punya toko besi gitu ya. Udahlah pokoknya saya taruh saja. Tinggal nanti akadnya dibangun, akadnya disepakati apa. Kalau nabung ya berarti pihak toko besinya itu nggak boleh menggunakan. Kalau nabung, bahasa nabung kan. Tapi kalau di akadnya itu menabung tapi boleh digunakan oleh pihaknya, tinggal nanti ketika hari hanya antum butuh barang itu dikirim juga silahkan. Tapi yang lebih efektif untuk antum-antum yang hari ini ingin bangun rumah, itu tidak ada salahnya pakai sistem arisan saja, Pak. Misalnya terkumpul 10 orang. Satu orangnya setengah tahunnya misalnya 10 juta. Berarti kalau 10 orang sudah berapa itu, Pak? 100 juta. Antum sudah bisa bangun bata merah, tutup atas, 1 kamar jadi itu, Pak. 100 juta itu. Tapi harus komit dengan 10 orang ini. Nanti setengah tahun lagi, itu sudah harus keluar 10 juta lagi. Bergulir kan? Keluar lagi. Tapi itu lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Tapi kalau ini jumlahnya banyak, kalau bisa, kesepakatan dalam arisan itu jangan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang.
Kalau dalam bentuk uang, Pak, kasihan yang paling terakhir, pas harga besinya naik terus lagi. Ya, 100 juta. Yang awal-awal beli besi banyak bisa dapat. Giliran yang 5 tahun baru dapat tuh arisan 100 juta, dibelikan besi sebagiannya nggak dapat banyak, nggak cukup itu. Ya kan begitu ya. Jadi nanti disepakati barangnya apa saja. Kalau besi ukuran berapa, cash atau tidak cash gitu ya, gitu ya. Kemudian kalau semen itu berapa, sudah. Antum cari saja kawan-kawan antum yang sama-sama belum punya rumah. Kalau saya sendiri tidak merekomendasikan antum beli rumah sebelah kanan saya ini. Gitu ya. Perumahan-perumahan yang seperti itulah ya. Artinya yang sudah jadi ya, rumahnya relatif. Jadi apa bahasanya? RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit. Karena kita kan punya keluarga besar, Pak. Kalau bisa ya, pertama beli tanah dulu, gitu ya Pak Deharno ya. Gitu ya. Yang kedua, kalau bisa material dulu, apa yang bisa dikumpulkan. Kalau material sudah punya, tinggal nabung untuk bayar tukangnya. Ketika memang misalnya tanya ini, kalau sampai pasang genteng berapa, Pak? Ini yang ahli tukang. Oh, 25 juta. Siapkanlah 25 juta itu. Udah insya Allah. Kualitasnya lebih baik, tidak banyak renov-renov itu nanti, Pak. Tapi kalau perumahan-perumahan subsidi itu, kadang baru 3 bulan, dihantam hujan terus, bocor. Udah bocor, aduh, bengkak pula itu nanti. Apa? Bukan bengkak, apa namanya? Pecah pula tuh tembok. Ya gimana tidak? 30 sak cukup ya? 30 sak cukup untuk satu rumah. Gimana cerita? Rumahnya Pak Deharno itu 30 sak untuk pondasi saja. Ini 30 sak lengkap jadi rumah. Coba Anda bisa bayangkan gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua horornya terlalu tinggi. Horor itu apa? Unsur ketidakjelasannya itu terlalu tinggi, Pak. Kadang-kadang nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai, banyak yang dimainkan. Ya sudah, beli tanah dulu. Nggak apa-apa, sekarang hidup di PMI. Apa PMI, Pak? Pondok Mertua Indah. Tapi jangan lama-lama. Antum mau mengamalkan sunnah bagaimana kalau di PMI terus itu, Pak? Ya kan? Setiap kali bangun, mau mandi, mikir-mikir. Isin. Apalagi setiap pagi kok mandi terus ini kan. Mandi lagi. Jadi kalau model nitip itu boleh, silakan. Nggak ada salahnya. Yang penting tidak dibungakan sama toko besinya. Allah alam bisa. Mungkin demikian ya, Pak Fajar. Padahal yang lain. Ya. Oh, dia megang mic ternyata. Waalaikumsalam. Tapi sebelum bertanya, Najih, pertanyaan yang sekjennya nggak ngetin, mana sekjen? Pertanyaan yang sekarang tentang ini, Ashabul A'raf. Ya. Kalau tidak salah di ayat 46 ya, di penggalan ayat yang terakhir ya, yang tentang Ashabul A'raf itu, lan yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk, tapi mereka ingin segera masuk. Nah, itu kan dijelaskan kalau tidak salah, antara surga dan neraka ada tabir atau ada dinding, dan Ashabul A'raf itu berada di yang paling tinggi. Mereka tidak bisa masuk ke surga, tidak pula masuk ke neraka. Nah, itu kaitannya dengan surat lain. Ini mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Sebenarnya memang tidak kontradiksi. Di setiap ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi. Tapi di surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, itu disebutkan semua itu akan memasukinya, maksudnya masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa Ashabul A'raf itu yang
mizannya seimbang, antara baik dan buruknya seimbang, itu sama Allah ditahan, tidak ke surga, tidak neraka. Sementara di ayat lain, ayat surat Al-Maryam 71 tadi disebutkan semua kalian akan masuk ke dalam neraka. Namun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebatas yang kita kaji dulu ya. Di luar itu nanti kita kaji lagi insyaallah. Jadi begini dalam surat Maryam tadi, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqau. Tidaklah masing-masing kalian melainkan masuk ke dalam neraka. Jadi kepastian kita masuk neraka itu sudah jelas, Pak. Kita itu pasti. Ya, dan ini merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa, nah kemudian nunajjil ladzina taqau, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ada pengecualian. Karena sebelum kita jatuh ke dalam neraka jahanam itu kan ada sirat, Pak. Ada sirat. Kenapa ketetapan itu pasti masuk neraka? Karena memang sirat itu adalah jembatan yang ada di punggungnya api neraka. Jadi bawahnya itu neraka, ininya sirat itu. Dan sirat ini besarnya itu sekecil, setipis pedang yang tajam itu, Pak. Besarannya kata Nabi. Dan memiliki sifat yang sangat licin. Untuk melewati itu butuh cahaya. Maka ada orang nanti diberikan cahaya itu sebesar bulan purnama terang. Dia bisa cepat, Pak. Ada yang melewati sirat itu seperti kilat itu, Pak. Set, langsung nyampe, Pak. Ada lagi seperti orang yang naik kuda. Ada yang dia itu, Pak, berjalan kaki. Ada yang dia itu apa? Tergopoh-gopoh, Pak. Kadang itu agak, kalau bahasa jalan di atas tambang itu agak begini dikit, Pak. Mentiung dikit gini. Nah, kena jilatan api sedikit-sedikit itu, Pak. Nah, tapi dia berdiri lagi, jalan lagi. Ada lagi yang saat itu diberikan cahaya hanya di ujung jempol kakinya. Kalau hidup, nyala, dia jalan. Kalau mati, berhenti. Terus seperti itu. Ada lagi yang dia nginjek saja, Pak. Itu langsung terjatuh, terjerumus terprosok dalam jurang api neraka. Itu adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu nggak punya cahaya sama sekali. Maka ketika orang beriman melihat orang munafik berjatuhan dalam jurang api neraka itu, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Sempurnakanlah cahaya kami. Para nabi saat itu berdoa, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Begitu ya. Nah, jadi neraka ini adalah peruntukannya untuk siapa saja yang melakukan perbuatan dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan transit dulu di neraka kalau tidak selesai di alam kubur disiksa belum selesai, nanti lanjut di padang mahsyar juga enggak selesai, maka dia akan transit dulu dalam neraka. Nah, kalau dalam neraka ini sudah selesai, maka dia akan diselamatkan, tapi harus diberhentikan dulu di suatu tempat namanya Al-Qantor. Suatu tempat antara surga dan neraka itu ada semacam jembatan, Pak. Disitulah orang-orang yang memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia akan dihentikan terlebih dahulu. Akan dikisos. Sampai kalau kita membunuh hewan atau binatang dengan sia-sia, antum dulu suka main ketapel, Pak. Ada burung gereja. Tak, udah. Dia burung gerejanya berdiri di atas tembok begini, Pak. Pagar gini. Antum ketapelin, kena jatuh, enggak antum ambil. Nanti pada hari kiamat akan menuntut kepada Allah, ya Rabb, dia telah membunuh saya dengan sia-sia. Hukum dia. Ternyata Allah hukum itu. Orang yang membunuh itu dengan sia-sia itu. Nah, itu seperti itu, sebatas itu. Nah, kemudian kenapa Ashabul A'raf itu ada, dia tidak masuk surga, masuk neraka, padahal tadi ya, amal kebaikan sama keburukannya itu ada. Nah, ini PR bagi saya. Enak, la adri nisfu ilm. Bang, Sekjen, catat, ingatin. Pokoknya kalau pertanyaan Pak Yanu siap punya PR kita ini. Sebatas itu dulu jawaban kita. Ya,
Kenapa dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka? Memang sejauh ini kita belum pernah membahasnya sama sekali. Mudah-mudahan nanti lahir dalam bentuk makalah, mudah-mudahan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ini mengenai usaha. Ya. Saya itu dari bahasan aja saya dapat jatah siluman. Apa ini siluman? Jatah siluman. Ya memang itu dalam pengisian itu kan nggak full, pasti ada 0, sekian ditumpuk-tumpuk akhirnya kan jadi banyak tuh. Nah itu jatah itu dikasih ke saya gitu. Itu gimana hukumnya kan? Baik. Sama satu lagi, masalah jolin kan. Apakah kita menjual lebih murah daripada yang lainnya disebut jolin kan? Karena kita ngajarin bukan ngajarin ya, memang harus seperti itu harganya gitu loh. Karena kita udah dibayangnya dosir lah bahasanya gitu. Itu gimana kan? Apakah kita menjolimi warung-warung di sekitar kita gitu? Baik. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Jadi dulu itu saya sering baca di karung gula itu ya, jangan pakai ganjil. Itu ternyata betul gitu Pak. Ternyata benar Pak. Kenapa? Warung-warung itu bisa menjual dengan harga itu yang kadang lebih murah. Ternyata ada permainan itu Pak. Itu. Sehingganya apa? Hitungan dalam satu karung itu tidak utuh lagi. Kalau itu 50 kg, nggak utuh 50 kg Pak. Diganju dikit-dikit lah. Nah itu yang kumpulannya itulah nanti akan mereka wujudkan dalam bentuk keuntungan-keuntungan tersendiri begitu ya. Nah jadi sebagaimana ditanyakan tadi, ada 0,0 itu kalau kita mendapatkan jatah yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena apa? Hakikatnya dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu. Hakikatnya apa? Yang 0, itu kan harusnya masuk kan? Nah, itu memang ada itunya, spisnya. Terus sama setiap tabung itu kan pasti masih ada sisa kadang-kadang dipakai yang konformal itu pasti ada sisa. Oh, ini dan sudah. Itulah yang seharusnya diisi misalnya 1000 liter ternyata lebih gitu loh, karena ya itu tadi ada tambahan dari tabung-tabung sisa itu. Nah itulah yang dijual ke saya terus jatah siluman, saya juga ngerti bahasanya. Juga saya agak ngerti ya. Kalau ini tentunya nanti kembali kepada kebijakan dari ownernya lah ya, apa perusahaannya lah ya, penyedianya itulah ya. Karena ini berikut dengan masalah-masalah sisa gas dalam tabung yang mungkin Pak ya dipakai itu kan kadang tidak tuntas Pak, kadang masih agak berat itu, tapi sudah nggak bisa lagi punya kita itu. Ya, tekanannya itu nggak masuk begitu ya. Nah ini juga kan perlu juga dikaji itu. Kalau ada sisa-sisa seperti itu secara kesepakatan pemakai atau konsumen itu bagaimana gitu? Apa mengikhlaskan saja atau bagaimana? Wah itu runyam sekali itu. Satu itu. Yang jelas. Nah sudah begitu. Dari pihak penyedianya ketika dia memasukkan karena masih ada sisa, akhirnya nggak penuh, nggak full. Nah, berarti cuma 2 sekian begitu kan, masih ada sisa. Sebenarnya kalau toh ada sisa ini terlapor dengan pihak manajemennya ya sebenarnya nggak masalah begitu kan. Artinya kan tidak teralokasi penuh, cuman lagi-lagi yang menjual tadi dengan pengisian tidak penuh 3 kilo itu bagaimana gitu ya kan, karena ada sisa tadi gitu ya. Waduh ini fikih kontemporer ini PR lagi ini. Tapi kalau dengan bahasa seperti itu saya sudah nggak sepakat itu, lebih baik jangan diambil bahasa siluman. Berarti memang sudah nggak ada ala-ala nggak benernya ini. Sudah ada ala-ala nggak benernya. Itu ya. Ya kalau kita beli yang sudah jelas-jelas saja lah Pak ya.
Yang sudah jelas-jelas memang kuota atau jatahnya per pangkalan atau per agen sekian ya, dari agen ke pangkalan sekian ya sudah, itu terima saja. Kalau yang bahasa sudah siluman ini menurut saya sudah ada politik-politik di dalamnya lah. Ya, kalau bisa dihindari lah. Cari yang halal-halal saja. Karena jelas Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Tapi ingat, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ini ada perkara yang syubhat. Nah, yang siluman inilah yang syubhat, Pak. Ya, yang siluman inilah yang syubhat. Karena tadi harus yang ngisi 3 kilo full, karena masih ada sisa jadinya 2,8 misalnya. Nah, duanya tersimpan. Terus begitu. Nah, bagaimana ini yang harusnya ini keluar penuh tidak keluar penuh. Nah, kalau toh dipakai oleh penyedianya sendiri, bagaimana hukumnya? Karena hakikatnya ini bukan hak dia, kan begitu. Nah, ini coba nanti kita kaji lagi lah dalam fikih kontemporer, mudah-mudahan ada ini ya. Yang jualan bensin ada nggak di sini? Ada nggak? Nah, yang jualan bensin, oh ya maksudnya itulah Pertalite dan kawan-kawannya lah ya. Kan dulu Rinso, meskipun yang dibeli Daya, Supermi, meskipun yang dibeli mie sedap. Gitu ya. Nah, jadi dulu kita itu di asrama pesantren itu ya. Jadi asrama depan itu ada usaha kita, wartel sama jualan bensin itu. Kita kaji, ternyata kalau kita beli pakai drigen itu di pom itu, ada memang petugasnya, kita cuma jualin aja, petugas dari pesantren itu, pihak pengurusnya itu. Ternyata setelah ditakar itu tidak utuh sebagaimana kita beli literannya itu, Pak. Karena dalam perjalanan tadi ada penguapan dan sebagainya, kan begitu kan. Apalagi dari tangki selang pom bensin itu tidak semuanya murni bensin loh, Pak. Ada sekian persen itu semburan angin dan air. Itu begitu. Maka yang pernah itu bersihin mobilnya itu, mesinnya itu, cobalah. Ada sekian persen itu air-air yang ada di situ. Nah, kalau kita tetap membawa drigen itu ke rumah, kemudian kita jual 1 liter atau literan itu sangat-sangat berbahaya. Dikhawatirkan bahasa kita 1 liter, pada hakikatnya sudah tidak 1 liter lagi. Maka bagaimana supaya aman? Antum beli botolan saja, Pak. Jadi antum akadnya jualan botolan, jangan jualan literan. Kalau jualan literan pasti kurang, karena ini zat yang nggak mungkin utuh begitu ya, nggak mungkin utuh. Yang jualan telur, buah-buahan dan sebagainya harus punya timbangan yang digital. Kalau pakai timbangan jarum, iya, kalau dapat telur yang kecil-kecil, Pak, ada. Itu bisa dipaskan 1 kilo. Tapi kalau dapat yang besar-besar, Pak, mau ditukar yang mana saja, kadang 1 kilo kurang, kadang lebihnya banyak. Dibelah 2. Mau dimasak dulu, ya nggak mungkin. Kan begitu. Maka timbangan digital itu lebih real. Kalau toh lebih ada harganya, kalau toh kurang ada pengurangan harga. Itu untuk mengantisipasi supaya kita tidak zolim. Termasuk buah. Kalau buah mangga itu ngepasin 1 kilo sulit. Kalau mangganya gede-gede, maka dengan timbangan digital. Tapi kita hafal, Pak, penjual-penjual itu yang nggak, kita beli 2 kilo, aduh. Apalagi kita memang punya timbangan di rumah kan, nimbang lah kurangnya berapa on gitu kan. Ternyata banyak penjual buah di Bantar Lampung ini yang nggak beres, gitu ya. Kalau itu langsung dibuka aibnya itu luar biasa itu. Kita ini ketika memperhatikan benar ya, Pak, nimbangnya bagus itu, Pak. Tapi ketika kita beralih sedikit aja pandangannya langsung diangkat, padahal belum pas timbangannya atau belum anget itu timbangannya itu. Jadi yang seperti itu kalau sudah dibahasakan siluman, mereka saya sudah mengatakan itu siluman, berarti kan sesuatu yang nggak benar itu ya. Kalau bisa dihindarilah, insyaallah. Mudah-mudahan ya antum diselamatkan dari yang siluman-siluman. Cari yang nyata-nyata saja. Kenapa yang siluman-siluman? Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Masih ada waktu?
Oh ya, betul. Pertanyaan beliau yang kedua tentang menzalimi warung tetangga. Oh iya, benar. Saya terzalimi memang. Ya. Saya modal 22, 24. Beliau bisa jual 19 dan 18 malah ya. Baik. Jadi sebelum beliau menjual dengan harga segitu, dalam 1 minggu saya bisa laku 20 tabung. Dalam satu hitungan saya. Baik. Sekarang 15 tabung sebulan saja tidak. Tapi saya diam aja. Terus saya kembali kepada rezeki tadi. Allah yang sudah menentukan rezeki. Nah, jadi saya nggak protes, saya nggak demo ke beliau. Terus saya tanya juga ke warung-warung tetangga yang lain. Beliau sempat juga curhat ke saya. Tapi jawaban saya begini, Bapak, ya rezeki itu sudah Allah yang atur. Tapi bagaimana gas Bapak sekarang? Susah. Kenapa kok susah? Nah, kayak gitu, Tak. Gara-gara itu. Tapi sedangkan kita juga ngejual nggak boleh lebih dari 18. Karena pangkalan. Kata pangkalan gitu loh. Baik. Saya tidak mau menjawabnya. Tapi saya ingin memberikan solusinya. Bagaimana beliau Pak Ardis itu udah ngambilnya ke antum aja. Gak bisa, Ustaz. Gak bisa. Saya kasihan dengan agen yang lama. Agen yang lama juga ngeluh. Oh gitu. Langganan saya yang lama pindah ke dia. Iya kan? Nah, dia. Jadi saya juga nggak ada lunas. Cuman kalau menurut saya dia jual ke luar saja. Dengan luar ke tetangga. Seperti contoh ikhwan kita Pak Baskuni dulu beli gas ke saya. Sekarang nggak beli gas ke saya lagi. Mahal udah. Bedanya 4.000 5.000 Ustaz. Iya. 5.000 sudah bisa untuk jajan anak-anaknya. Allah. Mungkin beliau berdua ini suruh duduk bersama. Kalau nggak selesai juga makan bersama. Ya. Tapi ini menurut saya indah. Indahnya tuh begini nih. Ini sama-sama kompetitor ini kan. Tapi bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa begitu kan. Karena apa? Beliau sudah paham rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kalau beliau nggak paham urusan itu, waduh, bisa dirujak-rujak kan tuh. Alhamdulillah ini dibahas ya. Oke. Nah itu alhamdulillah itu kan kesadaran beliau juga. Ya, saya secara hukum fikihnya begini Pak. Tapi ini tidak sama kasusnya ya. Jadi yang tidak diperbolehkan dalam jual beli itu adalah memonopoli barang. Ya, memonopoli barang. Artinya begini. Kalau bahasa dalam fikihnya itu begini. Ini ada produk ya. Atau kalau biasanya itu hasil panen lah dari kampung. Misalnya dari kampung ini lagi panen jagung atau panen padi. Nah, ini para tengkulak-tengkulak ini, Pak. Dia punya inisiatif bagaimana orang-orang kampung itu ketika belum keluar dari kampungnya itu sudah dicegat di tengah jalan. Padahal kan mereka itu ingin membawa hasil panen itu kan langsung ke pasar. Nah, dengan itu harga-harga yang ada akan terkendali. Maksudnya sesuai dengan harga-harga yang disesuaikan gitu kan. Nah, tapi kalaulah ini datang dari para bos besar ini ya. Dia cegat di tengah jalan, sudah Pak, mau kemana ke pasar? Mau dijual berapa? Udah, kami borong semuanya. Nah, kemudian sama pembelinya ini tidak langsung dijual di pasar, Pak. Padahal di pasar itu sedang membutuhkan barang itu. Jadi dia timbun. Nanti ada lagi, dia timbun lagi. Sampai ketika kelangkaan barang tersebut ada, maka harga itu akan naik. Nah, mereka akan jual itu dengan harga yang tinggi. Nah, ini yang nggak boleh. Di dalam itu. Kemudian mengambil sebuah keuntungan. Di dalam Islam tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan. Secara hukum seperti itu, Pak. Tidak ada batasan itu, mau ngambil 100% silahkan. Dengan syarat antarodin, ridho antara pembeli dan penjual. Nah, adapun terkait Pak Iwan dengan Pak Ardis ini, pembahasannya adalah adab dan etika dalam berbisnis. Nah, mungkin nanti bisa mengundang ustadz praktisi itulah ya. Gimana ini solusinya kalau seperti ini? Apakah Pak Iwan nggak melayani warga sekitar, gitu kan? Ini cuma opsi-opsi saja ya. Ya.
Iya, tidak. Banyak warung itu yang protes. Saya aja, Pak. Pangkalan nggak melayani eceran lingkungan. Atau mungkin begitu, atau karena memang dibukain pangkalan itu untuk lingkungan hidup, Pak. oh gitu. Iya. Kalau agen ya nggak boleh. Bahkan saya ngejual lebih dari 1.000 aja, ketahuan itu langsung dicabut. Waduh, ini juga serba salah juga. Nah, ada masalah kan? Atau antum rumahnya pindah ke tengah sawah. Yang beli biar kodok. Ya, coba nantilah. Ini lagi-lagi babnya ini agak berat ini. Malam hari ini babnya berat-berat semua ini. Gak ada yang ringan-ringan. Allahu Akbar. Tapi Pak Ardius masih bisa makan, Pak. Masih ada hasil yang lain. Alhamdulillah. Ya artinya coba nanti dikaji lagi. Ini kan masalah cuma satu jenis baru. Jangan beramat. Terus apa kok? Oh ya. Karena cuma satu jenis. Iya, baik. Alhamdulillah. Dilapangkan hatinya bisa ketawa-ketawa, Pak. Coba kalau ini nggak lapang hatinya, Pak. Ada Pak Iwan, Pak Ardius minggir nggak datang ngopi. Sebaliknya. Alhamdulillah. Ya, coba nanti hukum pangkalan, hukum agen juga dikaji, termasuk ya dalam adab berbisnis ya. Jangan sampai ya bahasanya tadi mematikan lah ya, mematikan. Cuma nanti Pak Iwan tinggal bagaimana opsi-opsinya lah, alternatif-alternatifnya. Artinya tetap sebagai pangkalan penjualan tetap tercapai, tapi bagaimana bisa melihat kanan dan kirinya gitu kan. Memang ada aturan tadi ya, melebihkan 1.000 saja sudah ada pelanggaran, masuk dalam bab pelanggaran. Tapi kalau menjual ke sekitar, pemain lama pasti tumbang-tumbang. Nah ini bagaimana juga perlu dikaji insyaallah. Mungkin demikian. Oke, yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Saya tanyakan tentang pembagian kurban. Wah, ini beda lagi. Ini agak adem ini. Contohnya ini, kurban sapi 5 misalnya. Ya. Kemudian kambing 2. Ya. Karena kambing ini sedikit dibagi nggak cukup, akhirnya hanya dibagi untuk panitia. Ya. Ini bagi si kurban ini apa? Yang berkurban sah atau tidak? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita warga Indonesia penganut mazhabnya siapa, Pak? Kalau kita mengikut pendapatnya Asy-Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, di dalam pembagian hewan kurban harus ada orang-orang miskin. Karena ada kalimat dari Allah, wa'atimu, dan berilah makan orang miskin. Maka dari kalangan Syafi'iyah mewajibkan dalam pembagian daging kurban harus ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin maka kurbannya tidak sah. Itu seperti itu. Kalau Hanabilah ya, itu dan Hanafiyah itu menganjurkannya demikian, Pak. Kalau bisa 1/3 itu untuk yang berkurban itu sudah maksimal. Nggak boleh lebih yang berkurban. Untuk fakir miskin 1/3 itu minimal. Boleh lebih, silakan. Kalau untuk fakir dan miskin. Dan 1/3-nya untuk dihadiahkan. Nah sekarang kalau daging hewan kurban dalam bentuk kambing tadi itu ya, akhirnya disembelih untuk dimasak dan dimakan panitia saja. Ini kalau secara aturan pembagian yang disunahkan Nabi, ini tidak diperbolehkan. Kekhawatirannya apa, Pak? Tidak terpenuhi 3 unsur tadi. Saya takutnya ini yang panitia kaya semua. Kecuali dalam panitia itu bisa terdiri dari 3 unsur ini. Yang berkurban di situ, yang miskin juga di situ, kemudian orang yang akan dihadiahkan juga di situ, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi status panitia, ingat, panitia itu wakil dari orang yang berkurban. Statusnya dia adalah orang yang berkurban. Begitu. Maka kalau itu hanya dimakan oleh panitia saja dan tidak melibatkan yang lain, maka ini hanya terkumpul dalam satu bagian, yaitu
pengkorban. Tidak terbagi pada 3 unsur yang ada ini. Kecuali, ini ada solusi. Ketika pas makan itu, kan ada jamaah yang lain yang nggak jadi panitia. Itu diajak makan juga. Oh, untuk panitia saja. Dengan tujuan untuk hadiah panitia. Hadiah apa upah? Karena hanya sedikit mungkin dianggap hadiah. Kambingnya sedikit, sapinya lebih banyak. Ya. Jadi secara hukum boleh apa tidak kalau itu hanya untuk panitia saja begitu. Maksudnya bagi korban ini sah atau tidak? Kalau secara hukum, kalau kita mau mengambil pendapat yang lebih moderat lagi, yang penting disembelih dibagi tidak harus kepada 3 golongan itu sudah sah. Itu kalau kita mengambil pendapat yang lebih ringan, Pak. Kalau yang ekstrim itu memang Syafi'iyah, itu memang ekstrim. Madzhabnya Imam Syafi'i termasuk madzhab yang paling ekstrim sebenarnya, Pak. Dan di Indonesia itu seringnya mengaku Syafi'iyah tapi bukan Syafi'iyah. Itu seperti itu. Secara hukum sah-sah karena memang ada yang membolehkan. Jadi tidak ada sampai madzhab pendapat yang lain itu tidak harus pembagiannya sesuai dengan sepertiga itu. Di saat hewan itu disembelih dan diniatkan oleh yang berkurban itu adalah untuk kurban, itu sudah sah. Secara hukum seperti itu. Meskipun tadi dari Syafi'iyah kalau bisa tetap ada fakir dan miskinnya. Harapannya panitianya ini jangan kaya semua, Pak. Kalau bisa ada fakir dan miskinnya. Mudah-mudahan itu terpenuhi. Ya secara hukum boleh, secara hukum, tapi secara sunnah dan dianjurkannya kalau bisa tetap mengikuti pembagian yang sepertiga itu. Ya. Allah alam bisawab. Mungkin demikian. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Pas jam 10 kurang 1 menit. Masih ada yang bertanya? Ya, terakhir. Mas Anang, bonus. Ya. Tentang sholat. Di dalam sholat itu kan ada 2 hal yang harus terpenuhi, ya, yaitu tumainah dan khusyuk. Penjelasannya 2 itu. Terus bagaimana kalau kita menjadi jamaah, karena tumainah itu contoh menggerakkan ruku atau sujud. Ketika ruku dan sujud itu sempurna dulu, baru kita membaca doa. Ya. Tapi kalau kita menjadi jamaah, hukumnya seperti apa? Ketika yang kita ikuti imam itu kita belum sempurna ruku, atau belum sempurna sujud, tapi sudah bangun untuk gerakan berikutnya. Terus yang kadang-kadang agak kita sesali, kita sudah niat dari rumah itu kan untuk bahasanya menikmati sholat itu, untuk khusyuk. Tapi ketika sudah di masjid ternyata gerakannya terlalu cepat. Sopir apa? Patas Express? Ya, imamnya terlalu cepat. Sudah kita ingatkan apa yang dikejar gitu kan. Padahal sering kita lihat imam itu setelah sholat ya nyantai, ngobrol, bahkan sampai rumah kadang yang ngopi ya ngerokok gitu, nongkrong biasa gitu. Baik. Yang masuk rukun sholat itu hanya tumakninah. Masuknya yang dari 2 hal tadi ya. Dari baca niat, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah Pak ya. Kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud. Termasuk di dalamnya adalah ada tumakninah. Jika khusyuk itu tidak masuk. Kalau khusyuk masuk dalam bab rukun, kita nggak sah semua, Pak. Saya yakin dalam sholat antum itu pasti membayangkan sesuatu, Pak. Pikirannya kemana-mana itu, Pak. Memang ada setan yang bertugas untuk mengganggu kita, namanya setan khonzab. Itu tugasnya kalau kita lagi sholat, itu dia akan bilang, uzkur kaza lima lam yadkur, ingat ini, ingat itu loh dulu kamu begini-gini. Akhirnya kita ke sana itu. Sesuatu yang tidak kita ingat di luar sholat, memang ada. Maka Nabi sampai menegaskan, tidaklah kalian sholat, selesai sholat, melainkan kalian hanya dapat pahala 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7. Sebutkan sama Nabi urut itu, dan setengahnya.
setengahnya itu ternyata sudah banyak. Maka untuk menambal sholat kita yang tidak khusyuk, itu dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah. Itu untuk menutup. Ya, jadi khusyuk itu tidak masuk dalam bab rukun. Tapi, ya, khusyuk ini menjadi salah satu tuntutan kalau sholat kalau bisa khusyuk, gitu ya. Nah, maka karena khusyuk ini sulit, bahkan Nabi menjelaskan ilmu yang pertama kali yang Allah angkat dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Sampai sahabat Sa'ad bin Aus sampai mengatakan, kamu akan dapati orang-orang yang sholat di masjid, itu badan-badan mereka itu di masjid, tapi hati dan pikiran mereka di mana? Di luar masjid. Benar. Itu terjadi, Pak, gitu loh. Makanya sebaik-baik sholat itu bukan di masjid. Sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib memang harus di masjid. Nggak boleh juga begini, Ustaz. Saya kalau di masjid itu nggak khusyuk, nggak ikhlas. Kalau di rumah ikhlas. Salah. Pedomannya begini, Pak. Ibadah-ibadah yang memang perintahnya Nabi itu untuk bersama orang lain, ya kita kerjakan bersama orang lain. Meskipun khusyuknya sulit, meskipun ikhlasnya sulit. Nggak apa-apa. Tidak ikhlas, sholat nggak apa-apa. Daripada ikhlas tidak sholat. Loh iya loh. Masalah terima nggak terima itu urusan Allah. Udah. Bismillah saja. Jangan lantas karena nggak ikhlas, nggak sholat di masjid. Nggak boleh. Itu seperti itu. Nah kalau di rumah itu bisa lebih dijaga keikhlasannya dan kekhusyuannya insya Allah. Sholat malam itu bisa, Pak. Tapi kalau sudah 5 waktu itu, Pak, apalagi Allahu Akbar ting ting ting. Wah, kayaknya orderan PMP ini. Wah, sudah. Harus segera beli bahan ini. Gitu ya. Apalagi ini. Lagi sholat di masjid ada bunyi truk masuk. Bawa gas. Wah. Ya khusyuk ini kan gitu kan. Kenapa Pak Supri? Aduh. Apalagi Pak dosen ini. Suruh buat jurnal, belum selesai hari itu deadline-nya, adzan asar, Allahu Akbar, jurnal ya Allah. Iya, memang sholat itu untuk 5 waktu sulit untuk khusyuknya. Nah, tumakninah itu baru masuk dalam bab rukun. Tumakninah itu kapan? Pertama, ketika ruku, summat ma'in, kemudian kamu tumakninah. Jadi ketika ruku, tumakninah itu ketika kita ruku, ruas-ruas badan kita sudah menempati posisinya, kemudian kita membaca subhana rabbiyal azimi 1 kali sempurna, itu sudah tumakninah sebenarnya, Pak. Tapi kan yang ada itu ada imam tuh yang kita baru Allahu Akbar baru begini. Lahum, bagi kalian pahala, bagi imamnya dosa. Udah begitu. Jadi tetap bagi antum sah sholatnya, bagi imam dosa karena dia tidak tumakninah. Nah, tapi saya ingin juga tegaskan begini, Bapak-Bapak sekalian. Kalau imamnya itu standar tumakninah yang sudah tercapai, antum jangan egois dengan idealisme antum untuk memperlama-lama diri, itu nggak boleh. Karena kalau kita sudah bergabung dalam sholat berjamaah, hukumnya sudah harus ikut kepada jamaah.
Ketika imam tidak memberikan sujud akhir lama, antum harus segera ikut juga, ikut bangkit dari sujud. Gak boleh antum berlama-lama sujud, gak boleh. Karena hukumnya hukum jamaah. Maka dalam bab mengikuti gerakan imam itu apa? Mendahului gerakan imam itu batal jika kita tidak segera mengakselerasikan diri. Maksudnya segera menyesuaikan. Kalau nggak segera menyesuaikan, Pak, mengikuti imam batal sholat kita. Ya, itu hukumnya haram, Pak. Mendahului gerakan imam. Membarengi, ingat, membarengi gerakan imam itu hukumnya makruh. Kadang ada, Pak, imam itu belum ruku, makmum ini nggak sabar gitu, Pak. Udah gerakan dulu gitu, padahal imamnya belum, Allahu Akbar juga belum. Ada. Itu ya. Nggak sabaran betul dia kayaknya. Kalau orang-orang begitu suruh jadi imam saja itu. Nggak sabar. Imam diburu-buru, didorong-dorong sama jangan gitu ya. Dan memperlambat diri dari gerakan imam itu juga dimakruhkan. Banyak kita dapati. Imam sudah mau sujud, dia baru samiallahu liman hamidah. Karena dia ingin sempurnakan baca subhana rabbil azim 3 kali. Padahal kalau memang imam itu memberikan kesempatan kita 1 kali, ya sudah 1 kali kita baca, Pak. Terus kita mengikuti imam. Ini resiko jadi makmum itu begitu, Pak. Makanya kalau nggak mau cepet-cepetan, jadilah imam. Sepakat nggak, Pak? Ya memang seperti itu. Kalau kita ikut sama orang itu begitu. Ya memang kadang orang itu kalau sholat cepetnya luar biasa. Setelah itu malah santai, ngopi. Ya, nih. Itu aku gak nyebut Pak Eko loh ya. Itu Pak Yanu itu ya. Salahkan Pak Yanu, mengingatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.